Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita awali dengan membaca sebagian dari zikir pagi dan zikir petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Satu harapan yang selalu dipinta kepada Allah agar supaya Allah mengizinkan kita istiqomah dan mudah-mudahan nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, jamaah TikTok dan sosial media lainnya, mari kita sama-sama luruskan niat, mari sama-sama kita bulatkan tekad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama ini dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang kita sama-sama punyai, semoga sama menjadi ilmu yang barakah sebagaimana yang tadi kita pinta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu nafi', ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Sahabat yang di rumah bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah,
utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah berfirman juga di Quran surah As-Saff, bukan As-Saffat. As-Saffat surah sendiri, As-Saff surah sendiri, berbeda. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang membenarkan kepadamu kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat. Berarti Nabi siapa yang mengatakan ini adalah Nabi Isa. Aku membenarkan kitab sebelum ini, yakni sebelum Injil, yakni kitab Taurat, yang aku juga diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada kalian semua akan datangnya seorang rasul sesudahku, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Jadi informasi tentang kehadiran Rasulullah SAW kepada mereka itu sejatinya udah datang kepada mereka. Tapi banyak di antara mereka nggak mau beriman kepada baginda SAW. Ini latar belakang kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lalu, diutusnya aku berawal dari doa ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW. Apa doanya Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga anak cucu keturunan-keturunanku adalah mereka para pemimpin orang-orang beriman, adalah mereka ahli ruku, ahli sujud, adalah mereka yang selalu berjuang di dalam agamamu yang engkau terima amalan-amalan mereka. Di antaranya doanya Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah SAW bersabda, diutusnya aku berawal dari doa ayahku Ibrahim alaihissalam, dan berita gembira yang disampaikan oleh Isa ibn Maryam alaihissalam. Berita gembiranya yang barusan itu, aku adalah nabi dan utusan Allah yang dengan diutusnya aku, kata Nabi Isa, aku membenarkan risalah Taurat sebelum ini nih, maksudnya sebelum Injil, risalah Taurat aku benarkan. Lalu kemudian aku memberi kabar gembira tentang datangnya seorang nabi utusan Allah, ismuhu Ahmad, namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah juga bersabda selanjutnya, ibuku bermimpi seolah-olah telah keluar darinya cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Ada yang mengatakan yaitu mimpinya ibundanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ibunda Aminah. Ibundanya Rasulullah bernama Aminah, yaitu ketika ibunda Rasulullah Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW, dan mimpi itu diceritakan kepada kaumnya hingga mimpinya Aminah tersebar dan dikenal oleh masyarakat Makkah pada saat itu. Demikianlah awal permulaannya baginda Rasulullah SAW. Bunda Aminah itu bermimpi bahwa ada cahaya membuka istana-istana di negeri Syam. Syam itu terbagi 4 negara hari ini: Jordania, Palestina, Suria, Libanon. Terbuka semua istana-istana dengan cahaya yang terang. Ternyata akan hadir seseorang Rasul, penyelamat umat manusia yang menghantarkan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, terbukalah negeri-negeri Syam, salah satunya karena lewat perjuangan-perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula dari hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wa la khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Dalam Bukhari Muslim, Rasulullah juga bersabda, akan selalu ada golongan-golongan dari umatku yang membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Maksudnya akan selalu ada orang yang menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan memproklamirkan kebenaran.
berpegang teguh kepada kebenaran, dan mereka senantiasa membela kebenaran sampai hari kiamat itu datang, sampai hari kiamat itu tiba. Hari kiamat akan selalu ada orang-orang yang demikian karakternya. Sedangkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu sampai hari kiamat. Hadis Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu akan selalu ada pembelanya sampai kiamat. Akan ada yang selalu menegakkannya sampai hari kiamat. Walau hatta dia seorang diri di tengah keramaian orang yang banyak lalainya. Akan ada segolongan umatku, kata Rasulullah, yang mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Kalimat berikutnya Rasulullah sangat menarik mengucapkan kalimat ini, yang harusnya membuat kita memperhatikan secara detail kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah membuat mereka gentar orang-orang yang menyelisihi dan menghina mereka. La yadurruhum, tidak membahayakan buat mereka kalau ada orang yang membenci mereka dengan apa yang mereka lakukan, yakni menegakkan kebenaran. Nggak akan membahayakan mereka siapapun yang berusaha untuk menghalang-halangi tegaknya sebuah kebenaran. Buat mereka itu sama sekali tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk menyuarakan kebenaran. Akan selalu ada sampai hari kiamat. Jadi jangan heran nanti kalau di tengah-tengah daripada sebuah wilayah ada orang yang suaranya lantang luar biasa menegakkan yang hak, menyuarakan yang batil juga untuk dijauhi. Dia menyuarakan yang hak untuk dilaksanakan, dan dia memberitahu kebatilan supaya dijauhi. Akan selalu ada orang itu sampai hari kiamat, dan Rasulullah SAW telah bersabda demikian. Selalu ada orang-orang yang lantang menyuarakan kebenaran dan memberitahu tentang keburukan agar banyak umat menjauhi keburukan itu. La yadurruhum, sedikit pun gak membuat mereka bahaya. Walaupun menurut kita, wah bahaya banget ya, di posisi mereka itu bahaya banget ya. Tapi seperti Nabi Ibrahim, orang ngelihat Nabi Ibrahim lagi dibakar, kasihan Ibrahim dibakar, kasihan Ibrahim panas, kasihan Ibrahim nanti mati, gosong Ibrahim. Banyak orang berucap demikian, tapi Nabi Ibrahim qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah. Bukan cuma dingin ya, karena kalau dingin doang bahaya juga. Kita mati ya karena kita kalau kepanasannya bisa potensinya mati, kita terlalu kedinginan juga bisa mati. Tapi kalimatnya ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan atau keselamatan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya apinya bukan cuma sekedar dingin, tapi dingin dan menyelamatkan. Itu maknanya. Mungkin kita ngeliat orang ini kasihan ya, tapi orang ini rasanya tuh kayak Nabi Ibrahim. Saya nggak apa-apa kok. Orang menganggapnya dibakar, orang menganggapnya nanti gosong, orang yang menganggapnya nanti celaka, tapi dia dalamnya tenang aja, dingin, selamat. Justru karena Allah menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan mereka. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Gak akan pernah membahayakan mereka siapa-siapa yang menyelisihinya, dan tidak pernah mencelakakan mereka siapa-siapa yang menghina mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah, yaitu hari kiamat. Jadi ini ada salah satu doa juga. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan Al-Qur'an, yakni Alkitab, yakni Al-Qur'an maksudnya. Yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan mengajarkan penuh hikmah, pengajaran-pengajaran yang penuh hikmah atau pelajaran terbaik, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Tugas seorang nabi dan utusan Allah itu satu, menyampaikan ayat-ayat Allah.
dan mengajarkannya. Dua, wal hikmah, mengajak mereka kembali kepada Allah dengan penuh hikmah. Hikmah itu ada beberapa makna, ada yang mengatakan kebijaksanaan, ada yang mengatakan dengan ilmu, ada yang mengatakan juga dengan pengajaran-pengajaran terbaik. Salah satunya metodenya adalah mau'izatil hasanah, kisah-kisah yang inspiratif. Wa yuzakkihim, dan engkau mensucikan mereka, dalam arti kata para ulama, engkau mengajak mereka untuk bertaubat dari dosa, dan engkau mengajak mereka untuk tidak berbuat syirik, untuk nggak nyekutuin Allah, supaya mereka bertauhid dengan semurni-murninya tauhid. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada yang dibenci Allah dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperdungu dirinya sendiri. Illa man safiha nafsah. Safiha, sufaha, dungu. Nggak ada orang yang menolak ajaran agama Ibrahim kecuali dia adalah orang-orang yang dungu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah turunkan risalah padanya mengikuti milahnya siapa? Millati Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah sembah berhala, nggak pernah berbuat syirik, track recordnya selalu baik, nggak pernah khamar, nggak pernah berbuat yang buruk-buruk, sama sekali nggak pernah. Memang track recordnya Rasulullah SAW bersih dari awalnya, nggak pernah ada cacat sedikit pun. Semulia-mulianya makhluk yang paling Allah cinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai hadirin, Rasulullah itu dapat gelar Al-Amin sebelum Nabi menjadi Rasul. Gelar Al-Amin itu didapat dari kaum kufar Quraisy. Saking Nabi Muhammad SAW sangat amat bisa dipercaya, mereka menggelarinya dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya, Rasulullah. Maka track recordnya Rasulullah itu udah baik. Ketika mereka mendustakan, sontak ada yang gak setuju, karena ini orang jujur loh, dan kita memberikan gelar kepada beliau Al-Amin loh, masa engkau mendustakan beliau sendiri? Makanya terbagilah dua, ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman barisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kufur juga ada Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah bapaknya Khalid, dan yang lainnya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW diutus memang untuk mengajarkan Al-Quran, wal hikmah, memberikan hikmah, wa yuzakkihim, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mensucikan diri mereka dengan cara agar mereka taubatan nasuha. Dan tidak ada yang menolak ajaran Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang itu adalah orang yang dungu. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami Allah telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Artinya Nabi Ibrahim itu sudah Allah pilih bahwa beliau termasuk orang-orang yang saleh. Di dunia adalah orang terpilih. Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhanku sejatinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat kepada bintang, tapi ketika terang bintangnya hilang. Nabi Ibrahim melihat kepada matahari, ketika gelap mataharinya menghilang. Tuhanku adalah Tuhanku bukan Tuhan yang hilang, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan tidak pernah mungkin ia menghilang, melainkan Tuhanku akan selalu ada membersamaiku. Nabi Ibrahim kan nyari terus kan, nyari Allah. Akhirnya terus kemudian Allah pertemukan. Akhirnya terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mendapatkan bahwasanya Allah lah Rabbul Alamin.
Dan Allah itu nggak boleh sama dengan makhluk. Tuhan itu salah satunya mukhalafatul lil hawadisi, atau ayat atau sifat Rabb itu adalah laisa kamitslihi syai', nggak boleh sama. Bagaimana kita menganggap Tuhan kepada sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan? Nggak bisa. Kalau Tuhan serupa dengan sesuatu ini apalagi ada banyak, nah terus yang lain juga Tuhan juga berarti kan enggak. Laisa kamitslihi syai', nggak boleh sama, tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Dan Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang salih. Kita lanjutkan ayat yang 132. Mohon maaf, 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduklah kamu, patuhlah kamu. Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, aku patuh kepada Rabb semesta alam, yakni kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Yakub, Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam." Nabi Ibrahim aja sudah tahu aslim. Jadi risalah keislaman itu sudah ada sejak bahkan Nabi Adam, untuk mentauhidkan Allah. Aslim artinya tunduk, taat, patuh kepada semua apa yang Allah perintahkan. Aslim, taslam. Masuk kamu ke dalam agama Islam, maksudnya tunduk, kamu patuh, kamu kepada apa yang Allah syariatkan. Taslam, kamu pasti selamat nanti. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejatinya menyempurnakan risalah kenabian yang sudah dibawa sejak Nabi Adam. Apa? Memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah semata. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu, aslamtu li rabbil alamin. Maksudnya ucapan aku tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin. Kepada putranya, demikian pula kepada anak-anaknya, demikian pula diwasiatkan kepada Nabi Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan memeluk agama Islam, dalam keadaan patuh dan tunduk. Para ulama di sini memberitahu hendaknya siapapun jemaah selalu memohon pertolongan kepada Allah agar dia mati dalam keadaan Islam. Jangan yang lain. Mati kalau bisa dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, mati jangan sampai dalam keadaan yang lain. Ada kalimat diajarkan dari lisan gurunda-gurunda kita, salah satunya kalimatnya adalah Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Al-Imam Hasan Al-Basri kan mengajarkan itu. Mintalah kepada Allah 3 hal. 1, minta syurga-syurga yang paling tinggi. 2, mintalah kepada Allah agar bisa taubat sebelum wafat. 3, mintalah kepada Allah agar engkau istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Itu juga yang Rasul perintahkan kan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Selama masih hidup, ayo segera bertobat, karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubatmu sebelum nyawamu sampai di kerongkongan. Artinya Rasulullah juga menganjurkan kita untuk taubat sebelum wafat. Istiqomah juga Nabi memerintahkan, qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah sampai akhir hayatmu, sampai kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya sejatinya perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu juga menukil daripada perkataan-perkataannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tamutunna illa wa antum
muslimun. Wajibnya berpegang teguh kepada tauhid sampai mati. Tauhid. Jangan berbuat syirik. Masuk suaranya, Mas? Masuk. Alhamdulillah. Jangan berbuat syirik, jangan menodai tauhid, jangan berbuat kekufuran, jangan percaya kepada azimat-azimat, jangan percaya kepada rajah-rajahan, jangan percaya kepada hal-hal yang sifatnya klinik. Dia harus cukupkan dirinya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dia harus paham itu. Tauhid, kan kemarin kita telah bahas ya jemaah, ada 10 pembatalnya. Coba diulangin lagi, masih ingat gak catatannya apa? 10 pembatal tauhid di hari Jumat, 2 pekan Jumat yang lalu kalau tidak keliru. Dibuka catatannya. Apa pembatal tauhid yang pertama? Syirik. Apa syirik? Menjadikan sekutu bagi Allah atas menjadikan sekutu bagi Allah. Allah punya sekutu, perbuatan syirik. Yang kedua, membuat perantara kepada Allah yang dengan perantara itu kita yakini perantara itu mendatangkan manfaat atau membawa madarat. Wah, ini karena kalung ini nih. Wah, ini karena jimat saya yang ini nih. Nauzubillah, itu pembatal syahadat. Yang ketiga, tidak tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kekafirannya, justru malah membenarkan statement kekufurannya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, gini. Yang keempat, meyakini adanya petunjuk selain daripada Al-Quran. Itu pembatal syahadat. Yang kelima, membenci kepada syariat Allah, firman-firman Allah dan sunnahnya Rasulullah. Jangan benci. Kita yang belum bisa menjalankan ya bilang belum bisa menjalankan, tapi jangan membencinya. Yang keenam, menghina Islam. Yang ketujuh, praktik sihir. Yang kedelapan, turut serta memfasilitasi orang-orang memusuhi Islam. Yang kesembilan, meyakini bahwa manusia itu hidup bebas dari syariatnya Allah. Nggak usah patuhlah sama syariat Allah, udahlah bebas aja hidup mah. Nah, kalimat itu tuh kalimat pembatal syahadat. Yang terakhir 10, berpaling dari agama Allah. Itu pembatal syahadat. Jangan dikira tauhid itu tidak ada penodanya. Jangan dikira syahadat itu nggak ada yang membuatnya ternoda, membuatnya menjadi batal. Ikrar kita tuh bisa batal karena apa yang kita lakukan sendiri. 10 tadi udah disebutin itu jemaah. Maka ayat ini sejatinya juga menjadi pengingat wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam Ali Imran. Kalau dalam Al-Baqarah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama, bedanya fa sama waw. Maka jangan kamu sekali-sekali mati. Jangan kamu sekali-kali mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan beriman. Tauhid dijaga. Bersihkan diri dari perbuatan syirik. Yang di rumahnya masih ada rajahan, jimat-jimat, masih ada pegangan-pegangan, dibuang jauh-jauh. Yang di atas rumahnya masih suka kalau membangun percaya harus dibalut dengan kain-kain merah dan segala bentuk macam-macamnya, buang, musnahkan, bakar. Gak usah percaya-percaya klinik-klinik seperti itu. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, lepaskan itu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Dalam hadis Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan gelang itu.
Ada sahabat Nabi jadi pakai gelang. Rasul nanya, kamu kok pakai gelang, kenapa? Ya Rasulullah, nih gelang ini mendatangkan manfaat, melepas madarat. Kata Rasulullah, kamu lepaskan gelangmu. Kalau tidak kamu lepaskan, lan tuflih abada, tidak akan pernah kamu beruntung selama-lamanya. Kalau itu gelang tidak kamu lepaskan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Sebagian ulama muhadisin mengatakan dia tidak akan pernah masuk surga jemaah, karena dia berbuat syirik, percaya kepada gelang. Gelang ini mendatangkan manfaat, gelang ini membawa madarat. Pakai hati-hati. Kita itu harus betul-betul pegang iman kita dengan keimanan yang sebenar-benarnya keimanan. Termasuk juga jemaah, mohon izin kalau ada yang udah senja usianya lagi menonton jemaah TikTok ataupun yang lainnya, tolong diperhatikan betul yang udah senja usianya. Kadang-kadang saking inginnya untuk meraih kesembuhan, ia datang kepada praktik-praktik perdukunan. Mau sembuh tapi datang ke praktik-praktik kedukunan. Jangan. Kita di usia senja jangan sampai datang kepada dukun. Justru di usia senjanya kita harus lebih taat kepada Allah, lebih sering untuk taat kepada Allah. Jangan malah datang ke dukun. Ini nanti airnya dari berubah warna hitam menjadi putih, yang disampaikan pemurnian lah. Nanti ada kelapa dipecah, dalamnya ada pakunya, ternyata ini nanti ada A, B, C, X, Y, Z lah. Macam-macam jemaah. Jangan percaya metode-metode yang kayak gitu. Kalau kita mau percaya justru apa yang langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Contoh, Nabi pernah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam sesuai niat peminumnya. Jadi kalau kita minum zam-zam, minta kesembuhan kepada Allah, mintanya kepada Allah, wasilahnya zam-zam, silahkan. Atau Rasulullah bersabda, habbatus sauda dawaun likulli da', riwayat Bukhari. Habatus sauda itu penyembuh dari segala penyakit. Maka konsumsi habatus sauda, niatkan kesembuhan datangnya dari Allah, insya Allah Allah mudahkan. Madu, air kelapa, dan yang lainnya. Jangan sampai berbuat syirik. Siapa yang mati sedangkan dia berbuat syirik dan dia belum bertobat, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Sahabat, kalau bisa sahabat di rumah, kalau masih ada kayak semacam jenis zimat-zimat atau ajimat-ajimat atau jimat-jimat atau rajahan-rajahan yang masih disimpan di rumah, musnahkan, buang segera. Wah, ini nanti bakalan mendatangkan sesuatu nih, laris toko saya. Kalau mau laris tinggal minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Aku Allah punya 99 nama, kamu berdoa menggunakan namaku sesuai kebutuhan hajat-hajatmu. Mau laris, mau didatangkan rezeki, mau didatangkan customer, mau toko online-nya atas pertolongan Allah dipermudah transaksinya, minta langsung sama Allah, ya Fattah ya Razzaq urzuqni, ya Fattah ya Razzaq urzuqni. Wahai Allah zat yang maha pembuka, wahai Allah zat yang maha pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki kepada hambamu ini. Minta langsung kepada Allah. Gak usah datang ke dukun meminta penglaris. Gak usah untuk ini ritual itu, ritual ini, ritual itu, sampai terus kemudian dia terjerumus kepada jurang-jurang kesyirikan, kemusyrikan, dia menjadi pelaku kemusyrikan. Jangan. Gak akan pernah beruntung orang-orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam keadaan syirik. Tidak beruntung. Lan tuflih abadan, kata Rasulullah, gak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini juga dijadikan dalil tentang bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga berwasiat, mewasiatkan yang baik, bukan cuma kepada anak-anaknya, tapi dalam ayat ini kepada Yakub. Siapa Yakub bagi Nabi Ibrahim? Cucu. Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Ibrahim. Berarti Yakub siapa Ibrahim? Cucunya. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf siapanya Nabi Ibrahim?
cicitnya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik nasab adalah nasabnya saudaraku Yusuf. Hadis riwayat Imam Muslim, pernah kita pelajari kemarin. Sebaik-baik nasab itu sebaik-baik nasab adalah nasabnya saudaraku Yusuf. Yusufnya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya adalah seorang Nabi dan Rasul. Sebaik-baik nasab. Jadi Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada anaknya dan cucunya juga dan keturunan beliau, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Penting orang tua mewasiatkan kepada anaknya, dan jangan terhenti sampai anak. Karena mentang-mentang kita ngerasa, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah selesai menghantarkan anak saya ke pernikahan. Dengan saya hantarkan anak saya menikah, tugas saya selesai. Belum. Tugas kita sebagai orang tua tidak selesai hanya karena kita menikahkan anak-anak kita semata. Tapi tugas orang tua, tugas kita yang menjadi orang tua sampai mati. Tugas kita itu sampai mati, hadirin. Yang penting saya udah wasiatin sama anak saya, Ustadz, urusan nanti anak saya nyampein ke cucu saya, silahkan, terserah. Lihat dong ayat ini. Emang yang diwasiatkan kepada anaknya aja? Enggak. Beliau mewasiatkan juga kepada siapa? Kepada anak beliau, kepada cucu beliau, kepada zuriat-zuriat beliau. Bukan hanya terhenti sampai beliau aja, tapi beliau wasiatkan juga kepada zuriat-zuriat beliau. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, bahwasanya Allah telah memilihkan agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Kepada siapa? Ismail wa Ishaq, Yakub, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau bisa kita itu mewasiatkan kebaikan bukan cuma untuk diri kita dan anak-anak kita aja. Besok kalau kita dianugerahkan punya cucu, terus wasiatkan sama cucu kita. Cucuku sayang, ayo sholat. Cucuku sayang, ayo ngaji. Cucuku sayang, ayo bertauhid. Gak terhenti sampai situ, cicit pun juga bahkan diperhatikan. Itulah hadirin jamaah dirahmati Allah. Makanya Nabi Ibrahim terus mengingatkan kepada anak, cucu, cicit, keturunan-keturunan beliau sampai hari kiamat, diwasiatkan untuk fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha al-jannah, yani illa ba'un aw dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rasulullah cerita, ada seseorang yang beramal selama hidupnya dengan amalan-amalan ahli surga. 60 tahun misalnya, 60 tahun amalan ahli surga, tapi di tahun ke-61 orang ini terpeleset ke dalam kefuturannya. Lalu dia beramal dengan amalan ahlun nar, api neraka, amalan-amalan penghuni neraka. Dan dia mati dalam keadaan beramal dengan amalan penghuni api neraka. Salah satunya syirik, padahal jarak surga zira'an au ba'un, udah tinggal sejengkal lagi dia masuk surga. Sayangnya dia tutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka, bi'amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam jurang api neraka. Wa innar rajul, ada seseorang la ya'malu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai neraka jaraknya dengan dirinya itu cuma sejengkal. Udah pastinya di neraka nih, menurut kebanyakan orang begitu. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi Allah mengizinkan di ujung penutup hidupnya itu
tertulis padanya fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, ditutup hidupnya dengan amalan ahli syurga dan dia pun masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka kita tuh nggak ada yang tahu. Itu hadis tentang fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh, genggam erat, istiqomah itu butuh pertolongan Allah, butuh dipaksakan, butuh perjuangan, butuh dawam, proses panjang. Dan istiqomah itu harus kita genggam dengan gigi geraham. Kita harus gigit dengan gigi geraham kita sampai kita wafat di atas istiqomah itu, di atas keimanan kita. Karena Rasulullah cerita, ini ceritanya Rasulullah, hadirin, ada loh seseorang itu jaraknya dengan surga tinggal sejengkal. Masyarakat bilang, wah ini mah masuk surga dia telah memberi surga dengan amalan-amalannya, dia telah memberi surga dengan sedekah-sedekahnya, dia telah memberi surga dengan ilmu-ilmunya yang dia sampaikan, dia telah memberi surga dengan hafalan Quran yang dia hafalkan, dia telah membeli surganya Allah dengan segala apa yang dia perjuangkan untuk jalan Allah. Ternyata ending hidupnya maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah jebloskan dia ke jurang kebinasaan. Bayangin gak sih jemaah, seumur hidup beramal salih, penutupnya malah maksiat. Ini kan harus jadi perhatian kita, bahwa boleh jadi kita yang terjerumus ke jurang demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah, tapi mudah-mudahan tidak jemaah. Maka istiqomah terus jemaah. Kalau emang subuh jadwalnya, subuh saya harus menambah ilmu saya kepada siapapun, kepada karena ngaji ini Rasul bersabda riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib, kewajiban itu harus ditunaikan setiap hari, tidak boleh sedikit pun bolong. Karena namanya kewajiban yang wajib ditunaikan. Jangan sampai kita nggak ngaji. Ini wasilah kita pelan-pelan untuk istiqomah jemaah. Futur itu pasti datang, males. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi karakter. Ciri-ciri amal soleh itu sudah menjadi karakter yang mendarah daging. Ciri-cirinya adalah kalau kita kehilangan amalan tersebut, gelo luar biasa. Apa gelo bahasa Indonesianya? Kecewa. Duh, kenapa saya tadi gak ngaji ya? Heman banget tadi gak ngaji. Hadirin, satu hari saja kita malas, itu cukup membuat kita kehilangan potensi amal solih, yang boleh jadi dengan amal solih itu membuat kita tingkatan di surganya lebih tinggi sekian ratus tahun. Tapi gara-gara kita gak beramal solih, akhirnya kita kehilangan kesempatan hebat yang seperti itu. Dan lagi-lagi hadirin, Rasulullah mengingatkan, innar rajul, ada seorang laki-laki, la ya'malu amala ahlil jannah, dia beramal sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai jarak syurga dengan dirinya cuma sejengkal lagi masuk syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, tapi sayang penutup hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Padahal tinggal sejengkal. Jangan kepedean. Jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah Instagram, jamaah Masjid Fatimah Garut. Untuk diri kami, untuk kita semua, wahai kaum muslimin, jangan kepedean. Jangan kepedean, pasti masuk surga, tenang aja. Jangan kepedean. Ini Rasul cerita. Ada orang seumur hidup beramal amalan ahli surga, penutupnya malah amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah. Jangan kepedean jemaah. Kita butuh berjuang sampai nafas terakhir. Jangan kepedean hadirin. Kita butuh sungguh-sungguh untuk memaksakan diri kita tetap ada di atas jalan Allah.
sampai ajal menjemput. Jangan kepedean jemaah, karena kita butuh Allah, karena kita ingin selalu ditolong Allah, dan karena kita ingin diizinkan oleh Allah sebelum wafatnya mengucap la ilaha illallah. Dan jangan juga terlalu cepat memvonis orang, kamu neraka jahanam. Jangan terlalu cepat memvonis orang, karena boleh jadi mereka yang menurut kita anggap adalah min ahli nar, justru Allah tutup akhir hidup mereka dengan akhir hidup yang indah, dan mereka masuk surga karena penutup yang indah. Bukankah Rasulullah telah pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, innamal a'mal bil khawatim. Amalmu nanti tergantung bagaimana kamu tutup amalmu. Kita nggak tahu di mana kita akan wafat, di belahan dunia akan wafat. Kita nggak pernah tahu sahabat di mana kita akan wafat. Kita juga nggak pernah tahu jam berapa kita akan wafat, di hari apa kita akan wafat, dalam posisi sedang apa kita nanti akan wafat. Tapi kita bisa memilih kita mau pergi kemana, kita mau beramal apa. Dalam sisa waktu yang tersisa beberapa detik lagi, atau mungkin jam, atau mungkin hari, atau mungkin bulan, atau mungkin tahun, kita mau isi hari-hari itu, detik demi detik yang berlalu itu dengan perbuatan seperti apa, kita bisa milih. Dan ingat, mati selalu datang mendadak, tiba-tiba, tanpa ada notifikasi terlebih dahulu kepada Anda. Dia datangnya mendadak. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, gak ada yang bisa menghalang-halangi, gak ada yang bisa menahan, gak ada yang bisa menahannya. Kalau sudah waktunya dicabut nyawanya, akan dicabut. Boleh jadi hari ini, hari itu yang boleh jadi hari dimana nyawa kita dicabut itu hari ini, atau mungkin beberapa jam lagi, atau mungkin bahkan beberapa menit lagi. Saya cerita beberapa hari yang lalu kepada sahabat semua yang kami cintai karena Allah. Ustadz, mohon doa untuk ibu saya. Pesan WhatsApp masuk ke ponsel kami. Lalu ketika kami buka, ada kalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon doa untuk ibu kami yang telah berpulang kemarin. Ibunda kami setiap subuh, alhamdulillah, membersamai Ustadz untuk ngaji bareng-bareng. Kemarin baru berpulang ke pangkuan Allah. Mohon doanya ya Ustadz. Langsung kami voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah ya Mas. Kita semua kembali kepada Allah ya Mas. Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak. Semoga beliau dijaga oleh Allah dengan penjagaan terbaik. Dilapangkan kuburnya, dijadikan riyad bin riyadil jannah. Lalu kami mendoakan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, dan seterusnya. Semoga kita anak cucu yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, keridhaan, menerima ketetapan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan amal soleh yang beliau telah tanamkan. Artinya, boleh jadi hari ini Anda belajar bareng-bareng kayak gini, tapi besok kita udah beda. Anda lebih dulu dipanggil Allah, atau saya lebih dulu berpulang ke pangkuan Allah. Subuh ini boleh jadi kita masih ngaji, besok atau lusa kita udah berbeda. Saya masuk ke liang lahat duluan, atau Anda yang masuk ke liang lahat duluan. Hari ini kita masih ngaji, bahkan bukan besok, mungkin nanti malam, mungkin nanti siang, atau mungkin beberapa menit lagi tiba-tiba Anda sesek, terus kemudian Anda terjatuh, ternyata Anda wafat dalam keadaan sedang duduk di majelis ilmu. Bukankah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab beliau, man 'asha 'alaihi mata 'alaihi, atau perkataan seorang ulama ahli hikmah mengatakan, man 'asha 'alaihi, siapa yang membangun pola hidup tertentu, mata 'alaihi, dia akan diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun. Iya, seseorang akan mati di atas kebiasaan yang dia bangun. Kalau kebiasaannya maksiat, lebih mudah potensinya untuk dia mati dalam kondisi maksiatnya.
Kalau dia dalam keadaan taat dan terus memaksakan diri untuk tetap taat sampai kapanpun, lebih besar potensi untuk dirinya dia mati dalam keadaan beliau mati atau beliau wafat dalam keadaan berbuat taat kepada Allah. Maka terus semangatkan diri, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Jangan mati kecuali tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan mati kecuali kita dekat dengan Al-Quran. Jangan mati kecuali kita sudah pelan-pelan belajar Al-Quran, memahami ayatnya, mentadabburinya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan mengajarkan lagi sama yang lain. Jangan mati sebelum punya sedekah, yang sedekah itu menjadi jariah buat kita. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan sudah pernah perform untuk pergi ke Baitullah, baik haji maupun umrah, sebisa mungkin semampu kita, meskipun cuma hanya lewat niat. Ya Allah, hamba berniat. Yang penting niat. Jangan mati kecuali dalam keadaan taat, mentaati semua syariat-syariat Allah. Allah suruh ke sini ya ke sini, Allah suruh ke situ ya ke situ. Allahu Akbar walillahilhamd. Hari itu kian dekat. Makin hari kita tuh bukan makin muda, makin hari kita tuh makin tua. Makin hari tuh kita bukan makin nyaman menikmati dunia, makin hari kita makin terhalang dari dunia. Makin hari kita bukan makin sehat, makin hari kita makin lemah. Makin hari ingatan kita bukan makin kuat, makin hari ingatan kita makin lemah daya ingatnya. Tulang kita makin hari bukan makin kuat, tulang kita makin hari makin merapuh. Itulah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita supaya kita segera kembali kepada Allah. Ayo, hari demi hari itu membuat kita semakin harus banyak-banyak mengingat kematian, karena kita makin tua. Hari demi hari itu malah mendekatkan kita dengan negeri akhirat. Dunia kita tinggalkan jauh di belakang. Apa yang mau diwariskan? Apa yang mau kita tinggalkan sama generasi berikutnya? Amal solih ayo kita wariskan. Kebaikan ayo kita tinggalkan. Lomba-lomba. Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jangan diam aja. Ngelihat kebaikan itu minimal hati harus iri. Salah satu iri yang diperbolehkan kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Kalian itu gak boleh iri kecuali kepada dua orang. Orang yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang diberikan harta, dia suka sedekah, mendermakan hartanya di jalan Allah. Wa rajulun atahu Allahu ilmu, lalu kemudian ilmu itu diajarkan kepada manusia. Pagi, siang, sore, malam, iri sama mereka boleh. Ikutlah sebarluaskan ilmu mereka supaya jadi jariah buat kita. Salah satu amal jariah yang paling murah, minim kos, tapi besar pahalanya. Apa? Menyebarkan ilmu. Potong-potongin ceramah video, sebarluaskan. Itu pahala jariah buat kita. Apalagi Rasulullah bersabda di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yuballighu syahidul ghaib. Kata Rasulullah SAW, hendaklah yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Gimana caranya kita memberitahu kepada share? Tinggal klik button share, boleh jadi itu amal jariah Anda. Karena Rasul bersabda, salah satu yang akan terus mengalir kepada Anda adalah ilmu jariah.
ilmun yantafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang kamu sebarluaskan, kamu share, posting, upload, bagikan. Hadirin, nggak susah, cuma klik tombol button share, itu nggak susah. Tapi saya malu Ustadz, nanti saya dikata-katain. Apalah tujuannya mencari ridho manusia? Tapi saya malu, saya nanti dibilang terlalu alim karena statusnya postingannya ngaji terus, koyo malaikat wae mbak. Kalau kita beramal soleh takut karena cibiran manusia, itu ya mendekati riya. Senang kalau dipuji manusia, itu ya juga riya. Beramal soleh takut diomongin manusia, ya riya kan berarti. Kalau dipuji senang, riya kan berarti. Amal soleh gas aja jemaah. Ada yang puji kita bukan itu tujuan kita nggak tinggi hati. Ada yang mencibir halah ABCXYZ. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila ada orang-orang jahil, orang-orang dungu, orang-orang tidak berilmu berkomentar kepadamu, qalu salama, ucapkan aja yang baik-baik. Halah mas, kayak malaikat aja posting yang baik-baik. Jenengan nggak tahu dulu jenengan siapa? Dulu loh masa lalu jenengan kayak apa? Jenengan dasar munafik. Makasih, jazakumullah khairan. Sehat selalu ya, sehat lancar berkah. Assalamualaikum. Dah gitu aja, sambil lalu aja jemaah. Jangan terlalu dipikirin. Jangankan dihina-hina, Rasul ke Taif dilempar batu, nggak terus kemudian jalan, enggak, malah Rasul angkat tangan doakan, ya Allah ampuni mereka belum tahu, aku berdoa nanti dari rahim perempuan mereka ada hamba-hamba yang bersujud kepadamu ya Allah. Ini mentalnya kaum muslimin, mental baik sangka, mental tahan banting, mental anti daripada tinggi bila dipuji, tumbang bila dihina. Dipuji ya jangan tinggi hati. Apa toh sebatas pujian itu? Kan kemarin saya bilang, emang dipuji kita itu jadi kenyang? Emang setelah dipuji hidup kita lebih baik? Belum tentu juga kan? Makanya hadirin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kita betul-betul patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang mudah-mudahan bermanfaat, yang dapat disampaikan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Semoga dengan segala kekurangan yang kami punyai Allah memaafkan. Allah kemudian memberikan keberkahan dalam ilmu di pagi ini. Terima kasih sahabat TikTok, sahabat sosial media yang lain sudah membersamai.
Jangan sampai, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, agar jangan sampai ketinggalan informasi seputar kapan kita live streaming, kapan ada kajian-kajian, kapan ada uploadan video terbaru yang bisa sahabat jadikan sebagai story WhatsApp. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini barokah dan bermanfaat. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhal hadirin.